Azab di kubur itu ada. Contohnya ada seorang pemuda ini kebiasaannya mencuri kain kafan, selalu mencuri kain kafan. Ketika ada mayit yang baru dikubur, pasti di malamnya dia akan bereaksi untuk mencuri kain kafan tersebut. Ya. Apa yang dia lihat, sudah berkali-kali dia mencuri kain kafan, sampai berbulan-bulan, kain kafannya sudah banyak di rumahnya, karena kain kafannya dia curi, dia cuci, lalu dia jual kembali, gitu. Dengan cara mencuri kain kafan. Kalau ada orang yang dikubur di siang harinya, pasti di malam harinya dia tidak akan menggunakan kain kafan. Artinya apa? Dicuri oleh pemuda tersebut. Suatu hari kebiasaannya sudah lama, berbulan-bulan biasanya menjadi pencuri kain kafan. Akhirnya ada yang aneh yang dia temukan. Akhirnya apa? Cari seorang ulama, cerita, wahai kiai, saya ini sangat berdosa, saya ingin bertobat karena kebiasaan saya setiap hari saya mencuri kain kafan. Saya ingin bertobat dan tidak akan saya ulangi, saya ingin taubatan nasuha. Saya mau bertanya kiai, apakah Allah mengampuni saya? Kata kiai tersebut menjawab, sebesar apapun dosa kamu, lebih besar ampunan Allah. Akhirnya, lalu setelah itu, akhirnya dia mau bertobat. Lalu pemuda tersebut cerita, saya mau bertanya kiai, ketika saya mencuri kain kafan, itu ada fenomena yang aneh yang saya temukan. Ketika saya melihat orang dikubur di siang harinya, di malam harinya saya curi kain kafan tersebut, saya gali ulang, ternyata orang tersebut awalnya posisinya menghadap kiblat, tiba-tiba membelakangi kiblat. Awalnya menghadap ke barat, tiba-tiba menghadap ke timur. Itu kenapa kiai? Dijelaskan oleh kiai. Berarti orang tersebut telah menyekutukan Allah. Tuh. Oh, ternyata tahu. Terus ada lagi kiai, saya menemukan mayat ketika saya mau ambil kain kafannya, tiba-tiba mukanya itu rusak, semuanya berdarah, hangus, badannya hangus, kayak sudah dibakar. Itu kenapa kiai? Berarti kata kiai, orang tersebut selama hidupnya tidak mengerjakan sholat. Tanya lagi. Terus yang ketiga kiai, saya melihat mayit ketika saya buka kain kafannya, tiba-tiba perutnya ini pecah dan di dalam ini banyak ulat. Itu kenapa kiai? Dijawab lagi oleh kiai, berarti orang tersebut semasa hidupnya makan makanan haram. Tuh. Lalu kiai, ada lagi yang sangat unik lagi. Ketika saya menggali kubur, tiba-tiba saya mau mencuri kain kafan tersebut, tiba-tiba mayat tersebut hitam bagaikan batu. Itu kenapa kiai? Berarti orang tersebut selama hidupnya durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhirnya apa? Si pencuri kain kafan tersebut akhirnya bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Dia menjadi saksi nyata bahwasanya azab kubur itu ada. Tuh. Ini mungkin tidak punya pekerjaan lain, akhirnya dia cari jalan pintas. Caranya gimana? Ke kuburan mencuri kain kafan. Tidak ada rasa yang namanya takut, tapi dia akan gemetar dan akan merasa ketakutan ketika melihat langsung fenomena-fenomena yang terjadi pada seseorang yang sudah dikuburkan. Lalu yang terakhir, ada kiai, ketika saya mau membuka kain kafan tersebut, tiba-tiba mayitnya tersenyum kiai. Kenapa itu kiai? Tersenyum dan wangi kiai. Kenapa itu kiai? Akhirnya sama kiai tersebut dijawab, orang tersebut semasa hidupnya adalah ahli ibadah, sering-sering beribadah. Kalau sudah sering-sering beribadah, jasadnya dimuliakan, apalagi ruhnya, pasti bahagia di alam barzah sana. Akhirnya dia tobat karena takut kejadian yang sudah dia lihat, takut terjadi pada dirinya. Akhirnya bertaubat dan tidak mencuri lagi. Siksa kubur itu ada. Oleh sebab itu, siksa kubur itu ada. Kalau sudah dicabut nyawa seseorang, tidak ada harapan untuk bertaubat karena sudah dicabut, nggak ada harapan sudah. Kalau sudah waktunya di alam kubur, sudah di alam kubur. Oleh sebab itu, seseorang, salah satu keluarganya, jangan sampai menangisi berlebihan, menjerit-jerit dan sebagainya. Tidak akan mengembalikan orang mati menjadi hidup. Paham sampai di sini ya? Itulah kisah daripada pencuri kain kafan.
Ini nyata, ya, nyata dan sudah viral, ya. Tapi orang tersebut sekarang sudah bertaubat, taubatan nasuha. Dia meyakini bahwa azab kubur itu ada.